Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai filosofis Grundsledge. Bahasa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi ini dari kelahiran ini dapat kita temui baik dalam bentuk sumber atau bahan kepustakaan maupun media elektronik visual yang berkembang pesat saat ini. Namun terkadang kita sering lupa untuk menelaah tidak hanya dari sisi seremonial perayaan kelahirannya, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila ini. Bahkan mungkin di antara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis Grundsledge atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu A. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. B. Pancasila diharapkan sebagai dasar negara hingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi. Artinya, Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika UUD merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofis Grundsledge atau fundamental filsafat sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Secara yuridis formal berdasarkan pasal 37 UUD 1945, konstitusi sebagai hukum dasar kemungkinan adanya perubahan, namun dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara, sifatnya tetap kuat dan tidak berubah. Norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai stats fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar asas negara fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamental itu tidak ada.
Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai filosofis Grundzweig atau pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan sebagai states fundamental norm yang merupakan dasar asas dalam mendirikannya negara. Bersifat tetap, tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia ini tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum nasional di Indonesia. Penegasan serta legitimasi kedudukan Pancasila sebagai sumber negara hukum kaitannya dengan teori von Steuvenbau der Rechtsordnung selain telah secara jelas termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga telah secara jelas tercantum dalam UUD nomor 12 tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan UUD nomor 15 tahun 2019. Semoga dengan diperingatinya Hari Kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni tidak hanya sekedar mengulang kegiatan yang sifatnya hanya seremonial, namun juga dapat melahirkan penelahan dan pemahaman yang lebih kompetitif mengenai tujuan dan kedudukan Pancasila yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Selanjutnya, dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno juga menjelaskan Pancasila sebagai Weltanschauung untuk berjuang mendirikan nasional stat yang maknanya Pancasila mengandung dalil-dalil filsafat yang berada pada wilayah praktek hidup, berdekatan dengan sikap hidup dan berupaya mengatasi persoalan dan tantangan hidup. Tidak ada suatu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realit jika tidak dengan perjuangan. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar negara merdeka. Jadi para pendiri negara kita telah memikirkan dan merumuskan bahwa kemerdekaan tidak mungkin tercapai kalau penjajahan tidak dihapuskan. Menghapuskan penjajahan harus melalui pergerakan kemerdekaan yang harus dijiwai oleh nasionalisme dan kerakyatan atau demokrasi. Di atas semua itu, kita sebagai bangsa harus bertuhan jika tidak berpenyakit egoisme agama, melainkan berketuhanan yang Maha Esa di mana terdapat kebebasan menjalankan agamanya masing-masing sambil saling menghargai antara pemeluknya. Itulah Pancasila sebagai filosofis Grundzweig yang menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa yang kemudian kita endapkan menjadi dasar negara yang rumusannya terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, mengatasi pergolakan. Pancasila sebagai filosofis Grundzweig telah mampu mempersatukan seluruh bangsa dan tanah air dari Aceh sampai Irian. Pancasila telah membuktikan dapat mengatasi pergolakan-pergolakan politik seperti peristiwa 3 Juli tahun 1946 serta pemberontakan PKI Musso di Madiun pada tahun 1948, terus agresi militer Belanda dan agresi militer Belanda II. Demikian pula dalam menghadapi gerakan Darul Islam yang dicetuskan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, separatisme PRRI Permesta yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan peristiwa Gestok 1965. Gerakan ini pun dapat kita atasi berkat kemampuan Pancasila. Sejak 1965 sampai 2015, kita sebagai bangsa dan negara melalui berbagai fase pembangunan di segala bidang, terutama ekonomi dengan segala dinamikanya, masih terus berproses untuk mewujudkan cita-cita membangun masyarakat yang adil dan makmur, dengan lebih memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam era high-tech saat ini, tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kompleks dan multidimensi persoalan dan tantangannya. Arus deras globalisasi ini semakin tidak terbendung, menembus sampai di wilayah dan masyarakat pegunungan dan pantai. Globalisasi menggambarkan suatu proses penyebaran berbagai hal ke seluruh penjuru bumi ini, menyangkut berbagai bidang antara lain politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Globalisasi di bidang ekonomi digerakkan oleh negara industri maju yang berada di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Sebenarnya proses penyebaran globalisasi ini sudah lama terjadi berabad-abad sebelumnya yang hanya secepat dan seluas sekarang. Globalisasi bias membawa dampak positif maupun negatif. Fenomena dalam bidang politik adalah semakin berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol kepatuhan warganya karena globalisasi bukan saja mengakibatkan internasionalisasi barang dan jasa, melainkan juga internasionalisasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta meningkatkan intensitas kontak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses globalisasi. Dalam bidang ekonomi adalah negara makin terjebak dalam hutang luar negeri, makin sulit bagi suatu negara untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang merdeka karena secara faktual kegiatan ekonomi telah menghilangkan batas-batas teritorial negara. Terjadi proses kemiskinan massal. Ketidakberdayaan dalam bidang kebudayaan adalah suatu bangsa tidak mungkin lagi menghindarkan diri dari pengaruh peradaban global karena makin intensifnya interaksi antar bangsa melalui berbagai media komunikasi yang makin murah dan tersebar sampai pucuk-pucuk gunung, pinggir pantai, impresi, dan budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.